Halo, selamat pagi semua, dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Kolaborasi antara SMESAP dengan Future Skill yang mengusung tema Data Analyst, Knowing Customer Behavior atau Mengetahui Perilaku Pelanggan. Oke, pagi semuanya, perkenalkan saya Kisi dari tim SMESAP Indonesia yang akan menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Nah, aku mau tanya nih, apa kabarnya teman-teman? Udah pada sarapan belum semuanya? Atau jangan-jangan ada yang masih belum bangun dari tempat tidur nih? Oke, aku juga mau sekalian cek nih semangat paginya teman-teman untuk hari ini. Coba teman-teman bisa respon di kolom chat untuk semangat atau enggak nih dalam menjalani kegiatan pada webinar kita kali ini. Tapi sebelum masuk ke materi, aku akan menjelaskan apa itu SMESAP dan juga apa itu Future Scale. SMESAP Indonesia adalah ekosistem pengembangan bisnis UMKM dan pemberdayaan generasi muda demi terciptanya ekonomi berkelanjutan yang dapat berdaya saing sosial. Dengan visi menjadi sebuah ekosistem solusi bisnis di Indonesia dan misi membuat ekonomi berkelanjutan dan bernilai sosial untuk UMKM dan anak muda melalui layanan yang disediakan kami. Dan Future Scale merupakan platform pengembangan talenta yang dirancang untuk memangkas kesenjangan pendidikan di Indonesia yang difokuskan untuk mengembangkan kapasitas anak muda oleh Yayasan Pijar Masa Depan. Dengan misi Future Skill adalah untuk membekali talenta Indonesia dengan berbagai keterampilan yang mereka butuhkan di masa depan. Dengan era yang begitu cepat, Future Skill membantu generasi muda untuk terus upskilling agar dapat beradaptasi dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang relevan. Nah, itu sejarah singkat dan profil singkat dari SMESAP dan juga Future Skill. Nah, sebelum itu, kita akan mulai webinar pada pagi ini. Oke, sebelumnya juga saya pernah menjadi moderator pada webinar kolaborasi antara SMESAP Indonesia dan juga First Step Indonesia, yang waktu itu yang menjadi pemateri yaitu ada Kak Cahya Chairani selaku CEO dan founder dari First Step Indonesia. Nah, pada webinar kali ini, saya akan menjadi moderator yang dimana pemateri merupakan dari co-founder dari First Step Indonesia. Di sini ada Kak Kiki Rizky Amalia. Beliau merupakan lulusan dari University of Nebraska Lincoln, Amerika Serikat, dengan gelar Master Statistika dan memiliki 12 tahun pengalaman di bidang analisis dan ahli statistika. Wah, keren banget ya. Oke, tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan beberapa ketentuan webinar pada pagi hari ini, di mana saya memohon kesediaan teman-teman dalam menyimak baik-baik materi yang disampaikan hari ini, dan jika perlu dicatat mengenai poin-poin yang akan disampaikan oleh pemateri nantinya. Dan juga selama pemateri menyampaikan materi, teman-teman tidak diperbolehkan melakukan interupsi, dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Oke, tanpa tunggu lama lagi, kita sambut pemateri kita, yaitu ada Kak Kiki Rizky Amalia. Selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi Mbak Kisti. Oke, gimana kabarnya Kak Kiki? Alhamdulillah baik. Suaraku jelas kan? Jelas, Kak. Oke. Oke, udah siap ya, Kak? Hmm, Untuk berbagi pemateri kita pada hari ini. oke. Ini Oke, langsung aku ambil alih. boleh. Oke. Kepada Kak Kiki, waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Oke. Halo semuanya. Selamat pagi. Kelihatan, Kak, ada. Oke, sip. Oke, selamat datang semuanya teman-teman yang udah hadir di acara hari ini, hari Jumat pagi-pagi. Mudah-mudahan walaupun vibe-nya udah vibe weekend, tapi teman-teman semangatnya tetap semangat hari Senin gitu ya. Oh salah, hari Senin tuh malah nggak semangat gitu ya. Yang semangat tuh justru malah hari Jumat, jangan-jangan nih, karena besoknya weekend gitu. Kalau aku sih gitu, tingkat semangat aku paling tinggi di hari Jumat, karena besoknya weekend, saatnya happy-happy. Oke, jadi hari ini tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Kisti, semangat hari gajian. Aduh, mudah-mudahan ya. Oh iya ya, ini kan udah akhir bulan ya, gajian, saatnya gajian. Nah, aku sebelum kita mulai, aku izin kenalan lagi. Eh, jadi perkenalkan nama aku Kiki Rizky Amalia, silahkan panggil Kiki.
Aku ini membranding diri aku sebagai statistics lover. Gimana nggak statistik lovers ya? Aku dari S1 itu ngambil jurusan statistik. S2 juga seolah-olah kayak nggak bosen-bosen, aku masih ngambil jurusan statistik juga. Terus aku udah lama jadi statistik consultant sejak tahun 2010. Wah, ketahuan umur ya jadinya ya. Tahun 2010 ya aku mulai jadi statistik consultant. Jadi mostly teman-teman yang kayak doing riset, kayak tesis, disertasi, skripsi gitu, itu banyak yang kan kalau jurusannya bukan statistik, kadang-kadang statistiknya malesin gitu ya. Jadi aku melayani konsultasi statistik gitu. Nah, kemudian mulai tahun lalunya lagi sih sebenarnya awal-awal ngobrol-ngobrolnya gitu, aku ketemu sama nggak ketemu, ketemunya udah lama, tapi baru ngobrol-ngobrol tentang membuat sebuah perusahaan yang namanya First Start, seperti tadi disebutkan oleh Mbak Kisti. Jadi aku sama my best friend itu, Roni, itu akhirnya bikin sebuah perusahaan namanya First Start, karena we want to be the first one in terms of statistics gitu. Nah, tapi along the way, ini First Start ini yang dulunya hanya fokus sama akademik, ini sekarang udah buka produk lain yang baru, jadi menyediakan data analytics dan riset pasar untuk bisnis-bisnis juga gitu. Dan kami sebenarnya lebih fokus sama bisnis-bisnis yang UMKM. Kenapa? Karena kami ngelihat sebenarnya banyak banget kan perusahaan riset market gitu, tapi mostly untuk mereka itu melayani perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, jadi kami berpikir kalau misalnya perusahaan besar pada pakai data analytics, yang gede makin bagus tuh kan kalau pakai data tuh, nanti kita cerita kenapa kalau pakai data, kalau memanfaatkan data perusahaan bisa makin bagus. Nah, jadi nantinya yang big makin big, apa kabar yang UMKM, yang small medium gitu. Jadi kami ingin berkontribusi gitu loh, kayak pay it forward buat bangsa cie. Karena kan kami kan udah dapat kesempatan gitu, misalnya dapat beasiswa, jadi kan pengen pay it forward gitu loh, pengen balikin lagi kontribusi ke negaranya kami apa gitu. Akhirnya kami bikin perusahaan ini, pengen berkontribusi untuk UMKM di Indonesia biar lebih maju lagi gitu. Nah, tapi other than statistics, jadi kan manusia itu kan butuh hobi juga ya. Nah, kalau aku hobinya itu hal-hal yang berbau-bau self-development gitu. Jadi aku seorang self-development enthusiast. Aku volunteer di uh, Self Insight Awareness Training di Indonesia dari tahun 2015, dan di US dulu waktu aku sekolah, aku volunteer jadi seorang well-being coach gitu. Jadi aku jaga di rumah sakit, ngedengerin orang-orang yang mau cerita, yang mau curhat kayak gitu. Kan kalau di sana rumah sakitnya nggak hanya rumah sakit untuk fisik kan, tapi juga untuk mental gitu. Dan datang ke rumah sakit untuk ngobrol itu biasa aja gitu ya. Jadi di sana bukan berarti kayak kalau datang ke psikolog tuh yang stres gimana gimana gitu, enggak, tapi kayak ya datang datang aja gitu, hanya untuk sekedar sharing kayak gitu. Terus aku juga certified point of view coach gitu. Jadi yang gitulah intinya, aku sangat menyukai hal-hal yang berbau-bau self development gitu. Nah, sekarang itu kan tadi kenalan aku. Nah, sekarang eh kan aku orang data ya, jadi aku mau ngumpulin dulu data. Teman-teman datang ke sini mau ngapain gitu. Di situ ada Menti, teman-teman bisa masukin kodenya. Terus teman-teman boleh curhat, curhat boleh. Kita di sini santai-santai aja, nggak usah yang terlalu serius. Teman-teman ke sini datang mau ngapain? Siapa tahu kan cuman mau ngelihat aku gitu. Siapa gue gitu ya. Boleh dong teman-teman share. Itu ada kodenya. Curhat aja, jawabannya nggak harus satu satu kata. Teman-teman boleh tulis di situ. Teman-teman datang ke seminar hari ini, ekspektasinya apa sih? Tujuannya apa? Mau dapat apa? Apa mau nyari-nyari sesama peserta yang lain kan siapa tahu itu ya. Kalau mau belajar apa?
Teman-teman tinggal buka menti.com, terus masukin 65293322. Masukin itu, terus teman-teman curhat deh, cerita. Datang ke sini, mau ngapain? Mau jadi kayak Kak Kiki? Waduh, kayak apa nih? Emang yang ada di bayangannya aku nih apa nih? Pengen jadi data analisnya kah? Pengen jadi cari ilmu, cari pengalaman, nambah skill, kalau bisa dapet jodoh. Boleh lo lihat-lihat, tolong ya itu di daftar partisipansnya yang kira-kira namanya kayaknya bakalan cocok untuk berendeng bersama di undangan gitu. Menambah wawasan, ada waktu luang digunakan buat hal positif aja. Keren. Mau belajar gimana sih kita bisa komunikasiin pentingnya ngembangin UMKM berbasis user. Jadi nggak cuma didasari kemauan pemilik usaha aja. Penting banget tuh. Memperoleh banyak manfaat serta ilmu yang berguna untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Belajar lebih dalam tentang data analisis. Udah masih belum paham, udah belajar sendiri. Pengen dapat ilmu dan pengalaman, siapa tahu ntar karirku butuh ilmu ini. Pengen jadi data analis, mau switch karir. Dari mana nih switch karirnya? Pengen nambah pengetahuan dan pengalaman. Oke, ada lagi yang mau share? Cari insight data analis dan perkembangannya, mau menambah wawasan lagi buat ngisi waktu kosong. Waduh, ini yang datang ke sini orang-orang yang nggak ada kerjaan gitu maksudnya. Banyak waktu kosong ini ya kayaknya. Tapi alhamdulillah loh ngisi waktu kosongnya malah datang seminar. Kalau ada waktu kosong aku nyuci baju. Kita tunggu 10 detik lagi kali ya. 10, 9, nambah ilmuku di bagian data analis. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Thank you. Makasih my partner. Udah. Oke. Aku share lagi. Oke, jadi ternyata tadi banyaknya mau nambah wawasan tentang data analisis gitu ya, sama ngisi waktu luang. Alhamdulillah ya, ini orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang mengisi waktu luangnya dengan belajar, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, apalagi ini hari Jumat, hari berkah, jadi mudah-mudahan apa yang dipelajari, nambah relasi. Iya, jangan lupa ya scroll-scroll di partisipansinya, siapa tahu ada yang menarik-menarik gitu dari profil picture-nya gitu atau dari namanya bisa langsung dijapri. Oke, jadi aku kenalin dulu sebentar tentang aku akan mulai materinya dengan memperkenalkan First Start dulu. Jadi seperti yang aku tadi sebutkan, First Start itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di data analisis untuk bisnis. Saat ini fokus kami di situ dan untuk riset pasar gitu. Kami membantu bisnis-bisnis untuk bisa melihat potensi atau misalnya mencari insight dari datanya mereka supaya kan banyak ya usaha-usaha yang dia itu bergerak berdasarkan feeling dari ownernya, bukan dari data. Jadi kami mau mengajak bisnis-bisnis untuk yuk bikin atau strategi bisnisnya berdasarkan datanya kalian yuk gitu. Jadi supaya nggak ada lagi bisnis-bisnis yang gimana ya, rugi, gagal, atau jatuh karena mereka simply nggak lihat ke datanya dulu, nggak ngelihat ke data konsumennya dulu gitu. Nah, tapi sebenarnya ada sebuah penelitian menarik sih sebenarnya. Konon katanya perusahaan-perusahaan itu ngelihat data hanya untuk meyakinkan diri. Jadi sebenarnya mereka tuh udah punya strategi. Tapi perusahaan-perusahaan besar nih ya, even though mereka udah punya strategi berdasarkan ininya mereka, feelingnya mereka atau bukan feeling sih, intuisinya mereka tetap ngelihat data. Nah, berbedanya kalau UMKM kadangkala mereka full 100% percaya sama intuisi gitu.
Nah, tapi sekarang seiring dengan berkembangnya zaman, udah makin banyak kok UKM-UKM yang mengerti pentingnya dari data gitu. Dan hari ini kita akan belajar itu juga. Nah, jadi kita pengen goalnya kami itu adalah kami ingin empower bisnis-bisnis untuk bisa kompetitif dibandingkan pesaing-pesaingnya gitu. Dan intinya kami menyediakan data, bukan menyediakan data sih, membantu mereka menganalisis data yang spesifik gitu loh, sesuai dengan tujuan dari bisnisnya itu. Nah, servisnya kami itu sebenarnya dibagi jadi dua kategori yang besar. Ada yang survey solution, jadi kita bikinin survei untuk riset pasarnya para bisnis, atau data analytics-nya. Jadi kami menganalisis data yang sudah ada di perusahaan tersebut gitu. Nah, ini buat apa? Kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar itu. Nah, jadi one stop survey solution tuh gimana sih, Kak? Jadi saat ini perusahaan yang bagus tuh yang dia itu benar-benar memulai dari melihat data gitu kan. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan riset pasar. Riset pasar ada apa aja? Ada banyak banget. Di sini ada brand lift. Brand lift itu teman-teman, em, teman-teman suka dapat ini nggak sih di YouTube? Apa iklan gitu kayak apa merek sampo yang Anda sering dengar atau mana yang kemungkinan akan Anda beli kayak di antara produk ini mana yang kemungkinan akan Anda beli. Pernah nggak dapat iklan itu di YouTube? Coba di chat. Atau oh enggak, mohon maaf saya YouTube-nya YouTube premium gitu. Jadi nggak pakai iklan gitu ya, jangan-jangan. Nah, jadi teman-teman yang iklan yang seperti itu adalah survei tentang brand lift. Jadi mengetahui sejauh apa orang-orang mengenal produknya mereka gitu. Jadi ketika ada teman-teman melihat iklan kayak gitu, itu jangan-jangan salah satu perusahaannya ada yang sedang melakukan brand lift survei ini. Mereka pengen tahu apakah brandnya mereka itu dekat dengan konsumen gitu. Terus ada market validation. Market validation itu sebenarnya secara general memvalidasi marketnya, pasarnya tuh butuh nggak sih sama produknya yang aku punya misalnya gitu, yang sebuah bisnis punya. Terus ada juga pricing reset. Jadi bertanya ke konsumen, calon-calon konsumen targetnya, itu kira-kira harga yang kamu mau bayarkan untuk produk aku berapa sih? Kayak gitu. Terus ada juga customer satisfaction atau employee satisfaction. Itu semuanya yang berbasis survei. Jadi bisnis-bisnis minta tolong First Start, minta tolong perusahaan kami untuk melakukan survei ini sehingga mereka bisa dapat gambaran, oh udah sejauh mana nih, udah seefektif apa nih marketingnya mereka gitu, atau udah seefektif apa nih penjualannya mereka atau brandingnya mereka gitu, supaya nantinya next-nya bisa melakukan menyusun strategi berdasarkan hasil dari riset pasarnya mereka gitu. Nah, itu yang basicnya adalah survei. Nah, ada lagi yang data analytics yang nggak melakukan survei, datanya sudah ada di mereka, sudah ada di data penjualannya mereka, sudah ada di data sosial medianya mereka, udah ada di platform penjualannya mereka. Apa? Itu adalah audience profiling. Terus market segmentation, competitive analysis misalnya, atau data analytics yang pakai data lain selain datanya mereka, itu competitive analysis. Terus atau product analytics, jadi kita lihat produknya ini dianalisis mana yang produk yang kira-kiranya bakalan jadi rising star, atau misalnya kayak ini bakalan jadi starnya perusahaan kalian nih, atau mana yang justru mulai sunset karena kan produk ada life cycle-nya kan. Jadi ada produk tuh kayak mulai naik kemudian udah mentok saatnya turun. Nah, itu ketika udah mulai turun perusahaan harus sudah mulai mikir nih, wah ini udah nggak bisa lagi jadi produk utama gitu karena udah turun. Artinya saatnya mulai inovasi lagi gitu. Nah, jadi kami menyediakan analisis yang benar-benar tailored buat perusahaan gitu.
Nah, kenapa aku bahas ini? Bukan mau promoin First Start, tapi untuk bridging. Karena hari ini kita akan membahas salah satu part dari ini, market segmentation. Jadi aku akan menjelaskan ini dulu, baru nanti akan nyambung dengan materi yang yang ada di judul hari ini, gitu ya. Nah, aku bahas dulu tentang market segmentation ya. Jadi segmentasi pasar ini adalah bagaimana kita mengelompokkan pasarnya kita, mengelompokkan konsumen-konsumennya perusahaan kita. Nah, caranya gimana? Ada beberapa cara untuk mengelompokkan pasar. Jadi ada dengan menggunakan demografiknya, menggunakan geografiknya atau psychographic, dan nanti yang terakhir kita akan talk about behavior in specific gitu. Nah, yang pertama demografik. Di demografik ini kita mengelompokkan customer-customer yang kita berdasarkan income-nya, berdasarkan gender, berdasarkan education, profesi, age, dan masih banyak yang lainnya. Tapi ini semua terkait dengan demografik. Kayak misalnya status pernikahan, ngaruh loh buat yang single sama yang sudah berkeluarga, itu beda marketingnya. Atau produk yang bisa ditawarkannya juga berbeda. Atau misalnya buat dia perempuan yang ibu. Nah, ibunya juga ibu yang anaknya usia berapa, itu akan berbeda. Mungkin terkait usia kali ya, terkait age. Terus tadi education akan berbeda cara marketingnya untuk orang-orang yang let's say high level education sama mungkin yang middle education. Nah, terus yang pasti income akan ngaruh banget ya kemana-mana. Akan beda behaviornya ketika income-nya itu tinggi atau middle atau bahkan rendah gitu. Nah, itu segmentasi pasar berdasarkan demografik. Jadi customer-customernya ya dikelompok-kelompokin gitu berdasarkan ini. Terus atau berdasarkan geografik. Jadi kita lihat misalnya teman-teman punya usaha di bidang retail. Teman-teman lihat penjualannya paling banyak kemana gitu. Berarti paling banyak itu adalah potensinya kita. Ternyata produk kita lakunya di sini loh gitu. Atau jangan-jangan nanti kita bisa nemu yang kota-kota yang wah kayaknya potensial nih gitu. Kayak gitu. Jadi kita lihat kayak contohnya di sini ini salah satu klien kami nggak sebutin merek karena nggak boleh kan ya, confidential. Tapi ini contohnya adalah jadi dia lebih banyak ngejual ternyata di Jawa Barat gitu. Nantinya akan di breakdown lagi Jawa Baratnya ini di kota apa yang paling banyaknya gitu. Jadi dari yang paling broad terus nanti paling spesifik kita lihat lagi. Buat apa menentukan ini? Nanti kita akan bahas di next slide ya. Kemudian psikografik. Kalau psikografik ini lebih ke psikologisnya gitu loh. Jadi teman-teman bisa membagi-bagi pasar berdasarkan personality-nya gitu kan. Karena beda personality, beda cara approach-nya, iklannya itu akan beda gitu. Nah, atau misalnya hobinya gitu kan. Teman-teman mungkin di sini iklan-iklan yang muncul di sosial medianya teman-teman tuh akan depend sama teman-teman itu sendiri gitu loh. Kayak misalnya contohnya aku kan sukanya tadi ya yang berbau-bau self development. Itu akhirnya semua yang nongol di Instagram aku itu it's about like apa sih yang motivasi-motivasi kayak gitu. Nah, sementara yang misalnya yang partner aku tuh anaknya lari banget. Dia tuh sukanya lari. Nah, akhirnya yang muncul di Instagramnya dia ya all about event-event lari gitu. Nah, terus jadi itu yang psikografik gitu ya. Jadi bagaimana kita mensegmentasikan customer kita berdasarkan ini value, hobi, social status, life goals. Nah, itu dilihatnya dari mana? Teman-teman bisa salah satunya lihatnya adalah dari followernya teman-teman. Followernya teman-teman itu kalau mau ya dibongkar lagi tuh bisa dikepoin lagi sebenarnya mereka ini siapa-siapa sih? Mereka ini jadi kayak ngelihatnya berlevel-level gitu loh. Misalnya yang First Start lakukan itu lihat followernya, nah si followernya aku itu memfollow siapa lagi gitu. Nah, gitu ya.
Nah, terus habis itu, nah, terus terakhir yang akan kita fokusin di hari ini, yaitu tentang behavior. Nah, jadi nanti kita akan melihat, ini yang paling penting. Jadi kita akan mencoba untuk memetakan sebenarnya behaviornya customer kita tuh kayak gimana sih gitu loh. Bagaimana mereka menghabiskan uang mereka, spending habitnya gimana, purchasing habitnya gimana. Mereka kalau beli tuh gimana sih, alur belinya gimana. Terus mereka kalau browsing let's say berapa lama sih mereka spend time untuk stay di website kita. Itu bisa dilihat dari analytics web analytics-nya kita. Jadi kita bisa lihat uh, mana sih yang page yang paling orang-orang tuh spend time lama di page itu. Terus terus gimana sih mereka tuh apakah langsung check out? Ketika mereka check out langsung bayar nggak? Jangan-jangan stay aja udah di keranjang, terus mereka nggak melakukan pembayaran. Nah, yang kayak gitu tuh bisa dianalisis, kemudian nanti ditentukan gitu loh. Kayak jangan-jangan mereka selama ini mentok di keranjang karena metode pembayarannya kita, websitenya, itu bikin susah gitu. Kayak misalnya ada yang cuman munculin barcode. Jadi mereka cuma munculin barcode, terus lah kalau barcode kan kitanya harus nge-scan ya. Sementara aku nge-browsingnya dari handphone. Jadi gimana caranya aku nge-scan sesuatu yang adanya di handphoneku gitu loh. Dan nggak punya dua device, misal. Terus kita juga ngelihat seberapa loyal sih si customer-customer ini sama brandnya kita gitu. Terus mereka interaksinya gimana sama brand kita gitu. Apakah ketika kita punya konten si customernya tuh nge-like gitu kan atau nonton gitu kan. Kalau misalnya kita posting di YouTube, mereka tuh nonton nggak gitu. Jadi itu akan dibongkar. Nah, jadi kenapa sih bisnis tuh harus melakukan customer behavior analysis? Coba di chat kira-kira teman-teman. Menurut teman-teman, kenapa sih bisnis itu perlu melakukan customer behavior analysis? Sebenarnya tadi udah mention juga sih aku ya. Ada yang mau ngetik-ketik di chat agar sesuai kebutuhan, buat engagement brand, karena untuk menarik konsumen biar beli, agar bisa nentuin strategi yang tepat, untuk menentukan target yang sesuai, agar target sesuai kebutuhan, menyesuaikan produk dengan konsumen, untuk menentukan pasar yang sesuai. Nah, cakep. Ini ada jawaban yang aku suka banget. Untuk mendasari visi usaha, untuk menentukan target pasar. Oke, oke. Apalagi nih? Riset pasar. Wih. Oke, oke, nanti teman-teman ingat riset pasar, ingat first start ya loh. Oke, jadi gini, ada yang jawaban yang aku suka banget tadi. Mana ya tadi ya? Nah, untuk menyesuaikan produk dengan pasar. Jadi sebenarnya memang kadang-kadang ya kita udah punya produk, terus kita cari pasarnya, ya kan? Tapi ternyata studi membuktikan bahwa bisnis-bisnis itu lebih survive atau lebih sukses ketika produknya itu meets the needs gitu loh. Ketika produknya benar-benar menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi kalau teman-teman tahu, First Start sendiri aja tuh panjang perjalanannya sampai akhirnya punya servis yang tadi. Awalnya tuh kami, wah nggak nyambung pokoknya. Tapi kemudian kami dengerin apa yang dibutuhkan oleh konsumen-konsumen kami, which is para bisnis, para UMKM. Oh ternyata mereka butuhnya ini, di shaping lagi produknya First Start. Terus dikeluarin, oh ternyata bukan itu, di shaping lagi. Jadi wah itu panjang perjalanannya untuk akhirnya kami state bahwa ini loh produknya kami gitu kan. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kita mundur lagi, apa sih tujuan utamanya bisnis tuh apa sih emangnya? Mundur, ini kita satu langkah mundur. Tujuan utama bisnis, main goal-nya bisnis.
Nyari keuntungan, pemenuhan kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Kebutuhan owner. Memperoleh profit. Profit. Mendapatkan untung dan sustain. Bertahan hidup. Profit. Positive impact. Oh, Masya Allah. Profit. Oke. Nah, yes, bener banget teman-teman. Jadi, main goal dari sebuah bisnis itu adalah cuan, 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 cuan gitu ya. Profit, 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 cuan, 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 cuan. Kenapa? Karena kalau misalnya tujuan utamanya bukan cuan, ya udah teman-teman bikinnya yayasan amal aja, nggak usah bikin bisnis gitu ya. Jadi aku juga sama sih. Aku kan sebenarnya value-ku itu contribute ya. Makanya aku suka self development atau suka sharing yang kayak gini. Karena value aku adalah contribute, sharing how I can be a benefit for others gitu kan. Gimana hidup aku bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, tapi kemudian mentor aku, mentor bisnis aku bilang gini, yang persis yang tadi aku bilang, lu kalau mau bermanfaat terus elunya mau berkorban tuh ya udah berkorban aja, lu bikinnya yayasan amal, nggak usah bikin bisnis gitu katanya gitu. Terus aku kayak, oh iya juga ya gitu. Lu kalau misalnya mau bermanfaat buat orang lain tapi lu eh, apa eh, akhirnya mengorbankan diri lu sendiri dan mengorbankan staff lu, pegawai lu, itu namanya zolim juga. Oh iya juga ya gitu. Jadi balik lagi, yes, tetap harus yang profitable. Karena kalau profit dan profitable, akhirnya perusahaannya bisa jalan gitu loh. Kalau perusahaannya jalan, akhirnya kan bisa bermanfaat terus. Kalau misalnya perusahaannya mati, nggak bisa ngegaji, nggak bisa ngebayar orang, nggak bisa bayar fixed cost gitu kan, perusahaannya mati dong. Kalau perusahaannya mati, jadi nggak bisa bermanfaat lagi dong gitu. Jadi tetap ke apa namanya main goal-nya adalah dapat cuan gitu ya. Nah, sekarang uangnya berasal dari mana sih? Uangnya perusahaan tuh dapatnya dari mana? Dari mana uangnya? Yes, konsumen, 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 investor dan konsumen. Iya bener ya investor ya. Nah, jadi yes, uangnya berasal dari customers, dari konsumen. Makanya ada istilah konsumen adalah raja. Karena kita pengen gimana caranya kita bisa dapetin uang sebanyak-banyaknya dari konsumen gitu kan ya, dapat benefit sebanyak-banyaknya dari konsumen gitu kan. Tapi yang namanya manusia pada dasarnya adalah kita tuh kayak tukeran sesuatu gitu kan. Mereka mau ngasih kita uang kalau mereka mendapatkan sesuatu. Mereka mau ngasih kita uang kalau kitanya sendiri bisa memberikan hal yang the best buat mereka gitu. Jadi that's why yang paling penting adalah kita um, gimana caranya kita bisa mengerti konsumen. Jadi emang boleh kita sekepo itu sama konsumen gitu kan ya. Ya harus gitu loh. Bukan boleh lagi malah harus. Karena ini studi sebentar. Ini oke, tadi ada yang coret-coret, kecoret mungkin ya. Karena studi mengatakan bahwa ini ada Salesforce survei, dia itu survei terhadap tahun 2022 dan dia surveinya terhadap 1.000 lebih konsumen. Jadi resultnya mengatakan bahwa 66% konsumen itu berekspektasi perusahaan itu bisa mengerti needs-nya mereka. Dan 70% di survei yang lain dari Red Point Global Survey sama di tahun 2022 juga katanya 70% itu konsumen akan high likely, mereka akan kemungkinannya besar untuk purchase dari sebuah brand, akan membeli dari sebuah brand, kalau brandnya itu ngerti mereka dan bisa memenuhi kebutuhannya mereka, gitu loh. Jadi semakin dekat kita sama konsumen, semakin dekat kita sama, semakin bisa kita memenuhi kebutuhannya konsumen, konsumennya akan makin milih kita. Sama kayak tadi siapapun yang jawab ke sini mau nyari jodoh gitu ya. Jadi sama jodoh itu kan konsumen ya, let's say ya, yang akan mau sama kita gitu kan. Semakin kamu ngerti calon yang mau diincernya gitu kan, semakin kamu ngerti mereka, semakin kamu bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan,
semakin mungkin dia mau sama kamu gitu. Jadi sama aja kayak nyari jodoh gitu kan ya. Jadi eh, bisnis juga kayak gitu. Semakin kamu dekat sama mereka, semakin kamu ngerti mereka tuh maunya apa, dan kamu bisa menyesuaikan apa layananmu dengan apa yang mereka mau, semakin mudah untuk mereka membeli kita gitu loh, membeli produk atau jasanya kita. Jadi, successful businesses adalah mereka yang bisa understand the most about their customers gitu. Oke, nah menariknya teman-teman, tadi kan aku udah mention tentang market segmentation ya. Ada demographic, geographic, psychographic, sama yang behavior. Nah, menariknya adalah si behavior ini yang akan kita bahas hari ini, itu tuh sebenarnya dipengaruhi oleh demografiknya, dipengaruhi oleh geografiknya, dipengaruhi oleh psikografiknya. Nah, sekarang jadi eh, tugasnya analisis data analis di sini ngapain? Menemukan ini. Jadi behaviornya konsumen kita apa yang mempengaruhinya. Jadi kan kalau teman-teman lihat kayak misalnya First Start nih. First Start kan tadi aku bilang kami itu melakukan data analytics terhadap datanya bisnis. Sebagai seorang data analis, tuh teman-teman harus familiar dengan ini. Jadi misalkan ada datanya tuh banyak banget gitu loh. Datanya ada banyak variabel, misalnya ada jenis kelamin, ada mereka pakainya, atau misalnya ada jam mereka melakukan pembelian, ada kalau misalnya ini berarti misalnya berapa page yang mereka buka, itu semua kan kalau misalnya teman-teman jualannya lewat platform, data itu tuh ada. Nah, terus behavior yang dilihat kan misalnya apakah mereka membeli atau enggak misalnya. Nah, yang akhirnya membedakan antara mereka membeli sama enggak tuh apa sih gitu loh. Kita lihat gitu. Jadi misalnya kita lihat misalnya nih First Start mengumpulkan data follower sebuah perusahaan. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, misalnya pakai big data ya, pakai machine learning, sorry. Jadi kita bedakan antara orang-orang yang sudah membeli sama yang ternyata kok dia cuma follow doang ya. Kita kepoin lagi gitu kan. Nah, terus misalnya kita melakukan survei terhadap orang-orang yang beli dan gak beli. Terus kita cari tahu lebih banyak tentang variabel-variabel lain, tentang misalnya mereka itu sebenarnya pekerjaannya apa, mereka itu pendapatannya berapa, mereka itu tinggalnya di mana, gitu kan, geografik, demografik, psikografik, mereka tuh sebenarnya sukanya apa, gitu kan. Nanti kita lihat, oh ternyata perbedaannya di mana, gitu kan. Yang akhirnya mereka beli atau mereka enggak, itu bedanya di mana, gitu. Nah, ini contoh-contohnya, misalnya. Jadi tugas data analis tuh menemukan relationship. Mungkin teman-teman udah belajar statistika di tempatnya masing-masing, kayak kan ada cara menemukan relationship kan, relationship between dua variabel gitu. Nah, ini yang akan teman-teman temukan sebagai seorang data analis. Misalnya, ini ada sebuah penelitian yang dibuat sama The HubSpot blog tahun 2022, itu ternyata dia ini terhadap 6.000 orang lebih gitu konsumen kalau nggak salah. Nah, hasilnya adalah ini penelitiannya tentang customer service ya. Ternyata Gen Z itu lebih suka mereka kalau komplain dan kawan-kawan komplain gitu, itu melalui social media. Tapi kalau orang-orang milenial itu lewat email. Mereka lebih suka komunikasinya via email. Dan Gen X itu lebih suka langsung telepon. So, jadi kalau misalnya sebuah perusahaan itu mereka serve-nya kebanyakan generasi X, maka si perusahaan tersebut harus make sure bahwa customer service-nya itu yang on call itu harus lebih available gitu. Jadi customer service-nya harus lebih available di call gitu. Karena kan salah satu hal yang penting untuk seseorang customer itu loyal sama suatu brand apa enggak kan service-nya, customer service-nya kan. Kalau mereka ada komplain gimana, kalau mereka ada kesalahan order gimana. Nah, dan itu pun hasil itu berdasarkan riset lain ya. Ternyata customer service itu penting dalam menjaga loyalitas terhadap sebuah brand. Nah, baru dilihat lagi customer service-nya itu
ternyata kalau setiap generasi ada spesialisasinya gitu. Jadi kalau misalnya aku jualan jilbab, kemudian aku jualannya ke teman-teman milenial, ya aku harus selalu buka email misalnya gitu. Tapi bisa jadi ini preferensi ini kan dilakukannya di luar negeri ya. Aku lupa spesifiknya di mana. Kalau nggak salah apa di US apa di UK aku lupa. Nah, kalau di Indonesia bisa jadi berbeda gitu. Nah, atau misalnya dengan geografiknya. Nah, kalau ini yang pernah dilakukan oleh First Start, ternyata orang-orang di Jakarta, tapi ini untuk usia tertentu ya, untuk demografik tertentu juga, yang di Jakarta ternyata lebih suka belanjanya di Tokopedia, tapi yang non Jakarta, ini Jakartanya berbeda DKI Jakarta. Yang non Jakarta ternyata banyaknya di Shopee gitu. Jadi kalau misalnya kamu target marketnya memang Jakarta, ya kamu sedianya di Tokopedia aja. Tapi kalau kamu di yang luar Jakarta, kamu bisa belinya kamu bisa menyediakan lebih banyak atau lebih invest iklannya lebih banyak mungkin Shopee gitu. Tapi kami lihat juga ternyata ada berdasarkan riset kami di salah satu brand fashion ya, ternyata orang-orang yang belinya di Tokopedia tapi lebih loyal dibandingkan yang beli di Shopee. Jadi kalau di Shopee itu kayak satu kali beli terus udah. Tapi kalau yang di Tokopedia tuh lebih banyak yang repeated order. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kerjaannya data analis gitu. Kemudian psikografik gitu. Misalnya tadi personality misalnya ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah, berdasarkan riset yang pernah kami lakukan juga, jadi kalau nggak ada sumbernya ini berarti berdasarkan riset pribadi ya. Orang introvert lebih suka online class, sementara orang-orang yang extrovert itu lebih suka in-person class. Jadi, misal kamu bikin usahanya tuh misalnya public speaking training. Nah, public speaking mungkin kan lebih identik sama orang-orang yang extrovert. Nah, jadi kamu bikinnya jangan online class, mereka lebih suka in-person class gitu. Jadi bikinnya in-person class. Nah, makanya kalau nggak salah ada tuh yang bagus, aku pernah lihat iklan public speaking for introvert. Nah, terus dia bikinnya online class gitu. Jadi kayak, wah cocok nih memang dia public speaking for introvert, terus dia bikinnya online class gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh penggunaan apa yang diperoleh dari hasil data analisis. Jadi data analisisnya kan menemukan relationship antara A dengan B gitu. Oh, ternyata kalau variabelnya ini dia tuh berhubungan sama variabel yang lain kayak gitu misalnya kayak tadi ini, oh ternyata personality berhubungan dengan preferensi kelas gitu kan. Akhirnya ya udah, kalau strateginya adalah kalau misalnya kamu bikin sebuah kelas yang kira-kiranya target marketnya adalah orang extrovert, pastikan kelasnya itu in person misalnya gitu. Tapi nanti kemudian kamu lihat lagi, tapi ini buat siapa nih yang target marketmu yang secara geografis letaknya di mana gitu. Kalau di Jakarta, ya udah bikin offline class, kemudian di Jakarta. Oke, nah jadi ini adalah step-step untuk teman-teman melakukan customer behavior analysis yang tadi aku ceritain. Jadi yang pertama memang customer segmentation dulu, yang tadi. Berdasarkan demografiknya kah, berdasarkan geografisnya, berdasarkan psikografiknya, teman-teman di list dulu. Nah, terus habis itu identify the difference-nya gitu loh. Jadi di sini teman-teman lakukan asumsi aja dulu. Asumsi, oh kenapa sih aku membedakan antara market yang tadi extrovert sama introvert? Atau kenapa misalnya aku membedakan, misalnya nih, First Start. First Start kan salah satu produk lainnya adalah data analisis untuk para akademia. Kan itu juga, itu masih jalan. Jadi sekarang First Start punya 2 produk lain. Yang satu untuk para bisnis, yang satu untuk para akademia. Nah, ini aja udah membedakan nih, udah customer segmentation nih, gitu. Nah, yang akademianya kami bagi lagi nih. Jadi, mahasiswa yang S2 dan S3, dan mahasiswa yang S1. Dan masing-masing ini kami bedain juga secara geografis. Karena First Start ini memang kliennya lebih banyak berasal dari luar negeri. Dari US, dari Belanda, dari Australia, misalnya dari UK. Nah, kami bedakan lagi nih. Jadi, kami bedakan benar-benar masing-masing. Oh, tadi yang S1, S2, karena ternyata yang S1, misalnya mereka kan lebih mudah analisisnya. Jadi, makanya mungkin lebih murah.
Terus lebih nggak banyak mengambil waktu gitu kan. Jadi kami beda nih tim yang akan menghandle anak-anak S1 sama tim yang harus menghandle S2. Itu dibedakan karena sifatnya juga berbeda gitu. Nah, terus yang dalam negeri dan luar negeri itu juga dibedain. Ternyata kalau yang dalam negeri tuh biasanya mereka tidak fokus sama misalnya pembahasan yang penulisannya harus benar. Kalau misalnya yang di luar negeri ternyata penulisannya harus yang APA style banget nih gitu misalnya. Jadi ketika kami marketingin, ketika kami bilang ngasih tahu harga nih, oh harganya sekian karena kalau di kami itu udah penulisannya sesuai dengan APA style misalnya kalau ke klien luar negeri. Tapi kalau ke klien dalam negeri itu mereka lebih cenderung ke bisa cepet gak? Soalnya saya buru-buru gitu. Nah, kalau dalam negeri tuh banyaknya gitu. Jadi ketika kami marketingin, marketingnya pun gini, iya kami bisa ngerjain cepet dan boleh revisi kok kalau misalnya ada perubahan dari dosen pembimbingnya. Karena kalau yang di Indonesia kami sudah lihat behaviornya tuh, mereka tuh mepet, buru-buru, terus abis buru-buru pas dikasih ke dosen, dosennya tuh ada aja yang diubah-ubah gitu, minta revisi ini, revisi itu gitu kan. Terus akhirnya mereka panik lagi dibawa lagi gitu. Jadi kayak oke, kamu bisa cepet, revisinya juga bisa cepet gitu. Cuman memang bayarannya sekian misalnya gitu. Jadi itu akan ngaruh ke marketingnya nanti atau ke bagaimana convince mereka untuk membeli produknya kita. Nah, terus kalau misalnya nih baru teman-teman misalnya kalau yang belum punya data penjualan, oke, baru di segmentasi berdasarkan asumsi kan. Nah, kalau belum yakin dan pengen membuktikan, teman-teman tadi ngumpulin kuantitatif data. Dari mana? Bisa dari tadi web analytical, social media analytics, bisa juga dari data-data yang sudah ada. Kompetitor nih, data-data kompetitor juga ada kuantitatif data kan. Atau teman-teman doing riset, bikin riset pasar gitu. Terus nanti habis itu kuantitatif data nih kan lebih mudah ya. Jadi teman-teman bisa ngumpulin banyak data. Tapi at some point mungkin teman-teman akan missing sesuatu yang lebih deep lagi. Nah, itu teman-teman nambahin kualitatif data nih. Teman-teman ngelakuin riset lagi, tapi lebih deep. Itu biasanya terkait customer decision journey. Jadi teman-teman misalnya ngambil sampel 20 orang, teman-teman ngobrol sama mereka. Kayak misalnya dulu kami juga pernah kami ngobrol sama banyak mahasiswa-mahasiswa, kami nanya, sebenarnya dari membuat penelitian, membuat skripsi, apa sih yang bikin teman-teman pusing, yang bikin susah apa sih? Dan selama ini teman-teman cari bantuannya dari mana? Terus kalau misalnya teman-teman ada jasa yang menawarkan ini, teman-teman mau nggak? Kalau mau, kira-kira mau bayarnya berapa? Nah, jadi itu adalah kualitatif data yang lebih deep. Kalau misalnya bayarannya segini, kenapa sih nggak mau? Jadi yang ditanya lebih ke kenapa, kenapa, kenapa. Jadi kita tahu cara berpikirnya konsumen. Gitu. Nah, terus tadi ketika kita sudah punya datanya, sudah tahu behavior-nya gimana, di-apply ke campaign, dipraktekkan ke marketingnya. Misalnya tadi salah satunya, ternyata mereka tuh suka curhat bahwa dosennya itu suka sibuk. Jadi nggak bisa ditanya. Terus mereka juga nggak sempat baca, jadinya ya diserahin aja ke mahasiswa. Misal loh, misal. Nah, akhirnya kata-katanya itu curhatannya mereka itu dipakai buat jadi marketing, bahan marketing gitu loh. Jadi kayak dosen kamu sibuk, susah ditemuin, kayak gitu-gitu. Itu langsung dipakai gitu. Langsung dipakai jadi kan ketika ngelihat iklannya langsung ngena kan gitu. Teman-teman sering nggak sih ngelihat iklan yang kayak ya ampun gue banget, ya ampun ini iklan mengertian banget sih gitu ya nggak sih? Dipikir-pikir malah kayaknya iklan yang lebih mengerti kita nggak sih dari pasangan kadang-kadang ya. Mohon maaf yang belum punya pasangan. Jadi kadang-kadang kayak, ih kayaknya iklan lebih ngerti gue deh gitu. Kayaknya dia pas banget. Nah itu adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin melakukan ini. Mereka understanding bener-bener customer behavior. Jadi ketika bikin iklan, bener-bener on point banget sesuai dengan problemnya kita gitu. Terus abis itu setelah di-apply ke campaign, kita lihat lagi, kita analisis lagi gitu. Efektif nggak? Convert nggak jadi penjualan? Kalau misalnya enggak, coba dicek lagi, balik lagi, segmentasinya udah bener belum? Terus kita identifikasi lagi datanya udah bener belum? Kayak gitu. Jangan-jangan kita melakukan data, kita ngumpulin data, tapi datanya nggak bener gitu loh. Atau misalnya kadang-kadang ini yang jadi concern juga kenapa First Start ada nih, orang misalnya
jelas-jelas target marketnya itu misalnya adalah anak-anak, remaja usia sekian, gendernya apa, terus yang kriterianya seperti apa. Tapi mereka melakukan validasi market, melakukan riset pasar ke bukan orang-orang yang kayak gitu. Ya bias lah hasilnya kayak gitu. Jadi asal sekedar nyebar survei yang ngisi sembarangan orang gitu kan. Nah, itu tuh yang bahaya. Riset pasar yang cuman buang-buang duit adalah riset pasar yang kayak tadi, riset pasar yang eh, sembarangan gitu loh, ngelakuinnya ke sembarang orang. Ya akhirnya hasilnya juga sembarangan gitu. Nah, terus, oke, sekarang aku mau ngajakin teman-teman untuk langsung lihat. Jadi kan gini, aku sering lihat di beberapa inputnya seminar tuh kayak, ini mah teori doang, teori mah aku juga tahu gitu kan. Atau misalnya, aduh teori doang nih, nggak prakteknya gimana sih gitu. Nah sekarang yuk kita praktek sama-sama. Tapi aku kan nggak mau pakai data yang lain, maksudnya nggak mau pakai sembarangan data. Jadi mendingan aku ngumpulin aja dulu datanya. Jadi teman-teman silahkan isi, nanti dari isiannya teman-teman kita praktek sederhana doang. Gitu. Yuk, sekarang teman-teman isi. Nanti habis itu kita sama-sama lihat resultnya dan kita doing analisis sama-sama. Mungkin bentar aja ya, teman-teman boleh ngisi ini. Ngisinya sih harusnya cuma 1 menit juga nggak nyampe. Kayaknya udah lumayan banyak ini ya Kak ya, yang udah ngisi Oh, iya. linknya. Oke, sip. Cukup. Oke. Uh. Oke. Ntar aku download dulu jawabannya. Ini hanya sederhana ya teman-teman ya. Jadi ini hanya contoh sederhana aja bagaimana kita menganalisis data yang ada. Oke. Dan ini aku langsung ngasih contoh yang bagus. Contoh yang bagus tuh apa? Contoh yang ada kesalahannya. Oke, ini datanya kan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat. Oke, nah jadi teman-teman, ini menarik. Ini adalah contoh hasilnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, usia, ada yang pakai tahun nih, tahun gitu kan. Terus ada yang berapa uang jajan minggu ini? 50K. Terus ada yang cuma 50 doang gitu kan. Terus tidak tentu, oke. Ini ada yang pakai tahun, ada yang pakai RP, ya gitu ya. Nah, ini adalah contoh real data. Jadi data itu memang berantakan dan kalau teman-teman tahu, seorang data analis itu 80% hidupnya dipakai untuk melakukan processing data, pre-processing. Pre-processing itu sebelum kita ngeproses, di pre dulu. Pre itu adalah kita ngeberesin datanya. Dan memang ngeberesin datanya ini, biasanya kenapa sih data analis tuh mahal bayarannya? Karena mereka tuh ngeberesin yang kayak gini-gini nih, teman-teman. Gitu. Jadi, yang dilakukan mungkin adalah, ini berhubung, by the way, timku yang ganteng, tolong dong ini cuman hanya lihat aku. Boleh, bisa. Ini bisa ngedit juga. Boleh di-reload filenya? Oh, thank you. Oke, makasih ya. Nah, ini usianya gitu kan, ada yang kayak gini-gini, tapi tentunya teman-teman kalau datanya banyak, ini aku nggak edit secara manual ya. Jadi ini karena datanya cuma dikit, ya udahlah ya, kita edit aja. Jadi kalau misalnya teman-teman udah belajar data analytics yang secara teknikalnya, itu kan teman-teman mungkin belajar R, belajar Python, itu yang kayak gini-gini bisa satu kali sintak doang bisa langsung bener ya. Jadi kayak misalnya ngebenerin yang ngebuang tahun, kata THN gitu kan. Atau misalnya yang kayak gini, 50 gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang K itu diganti jadi 1000 misalnya kayak tadi, atau yang nggak tentu ya udah yang kayak gini nanti kayak gini nih contoh tadi nggak tentu gitu kan. Nah kalau yang nggak tentu berarti kan dia nggak tahu kan. Nah biasanya kalau yang kosong-kosong kayak gini nih teman-teman, kalau yang kosong-kosong gini di data analytics atau di statistik itu paling gampang diisi dengan mediannya aja. Median dari si angka ininya berapa, dianggap dia di tengah-tengah. Nah ini 5, aduh 5 ini bener nggak ya 5.000 misalnya gitu. Ini kan uang jajan dalam seminggu, mingguan gitu kan. Jangan-jangan dia salah ngisi. Nah yang kayak gini-gini kan outlier ya. Nah jadi yang dilakukan data analytics tuh kayak gini nih. Ngecek outlier kayak gitu. Nah misalnya ini kita anggap ini outlier. Kita buang, terus nanti kita akan ganti dengan
mediannya. Terus ini dia nulisnya 500.000 gitu kan. Walaupun kita sebenarnya udah nulis isinya dalam angka aja dong, tapi tetap ada aja yang nggak lihat misalnya. Yang kayak gini-gini dibenerin nih. Nah, ini juga ada 520, 200. Nah, ini kemungkinan harusnya dalam ribuan semua gitu ya. Nah, jadi yang kayak gini-gini, again, ini karena datanya dikit aja ya, aku benerinnya manual. Tapi kalau datanya banyak, teman-teman tolong jangan melakukan yang kayak aku lakukan. Ini teman-teman malah yang ada bukan 80% waktu teman-teman buat melakukan pre-processing gitu. Yang ada malah mungkin 24 jam, jangan-jangan nggak tidur ngebenerin ini doang ya. Oke, let's say misalnya ini udah benar. Nah, terus misalnya ini kira-kira waktu berapa jam untuk Instagram, gitu kan? Untuk Instagram kurang dari 1 jam, oke, ya udahlah kita anggap aja 1 jam. Terus ini 2 jam, 1 jam, 1 jam, 2 jam, oke, udah clean ya. Ini juga udah clean. Ini berapa jam untuk YouTube? Nah, ini dimerahin nih. Kenapa? Kan dalam satu hari kan cuma ada 24 jam ya, Bu. Nah, ini 51. Mungkin dia kepencet jadi 5 sebenarnya gitu kan. Atau jadi kadang-kadang kita ini juga dipikir juga. Nah, yang kayak gini nih 51 jam. Kalau nggak make sense ada banyak treatmentnya. Bisa treatmentnya dibuang, kemudian sama teman-teman diganti dengan median. Kayak gitu itu bisa. Nah, jadi kayak dicek-cek gitu loh. Yang kayak gini-gini yang aneh-aneh nih. Ini 24 jam nih gitu kan. Nih, misalnya kita hapus. Nah, terus yang mau dilakukan itu adalah misalnya teman-teman sesimpel ini nih. Sebutkan 3 produk iklan yang sering muncul di platform media sosialnya teman-teman. Nah, yang kayak gini-gini nih ini bisa dianalisis gitu loh. Nah, yang tadi ya, aku cuma mau menunjukin contoh yang tadi aja. Misalnya, ini ada introvert, extrovert, dan ada tatap muka atau online. Nah, yang kayak gini, ini teman-teman tinggal sebentar. Di sini tuh ada nggak sih? Ini kita download ke ini aja ya. Ke Excel aja downloadnya. Oke. Nah, sekarang kita mau sesimpel pengen ngecek apakah benar yang tadi penelitian dari yang pernah kami lakukan, apakah si extrovert introvert tadi nih, ini sama kelas ngaruh nggak? Gitu. Tapi kelasnya aku tarik ke kolom. Terus kita lihat count. Nah, kalau teman-teman lihat, menarik ya, nih. Ternyata yang introvert lebih banyak. Oke, the fact that ini adalah kelas online dan ternyata isinya lebih banyak orang introvert, berarti membuktikan bahwa banyak orang introvert yang ikutan kelas online, enggak ya? Tapi kalau misalnya kita lihat yang extrovertnya ini, tuh lihat deh, dari yang extrovert nih, itu lebih suka in person. Tapi yang introvert ternyata 50-50. Tapi kita bisa lihat bahwa kalau yang extrovert ini benar-benar memang, lihat deh, 8 dari 9 orang yang ngeklaim dia adalah extrovert itu emang beneran sukanya in person class. Tapi kalau yang introvert ternyata masih 50-50 karena masih bedanya cuma dikit. Sesimpel yang kayak gitu, teman-teman, melakukan data analytics. Tadi aku kayak pengen nunjukin juga kayak apakah jam, atau kita buat bisa sih. Kayak misalnya jam mainannya YouTube sama Instagramnya cewek sama cowok beda nggak sih? Nah, kayak gitu-gitulah bisa dilakukan gitu untuk menentukan strategi marketingnya atau strategi penjualannya gimana. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Oke. Nah, jadi itu sih Mbak Kisti. Kayaknya materi yang hari ini itu aja yang mau aku tunjukkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan nambah wawasan seperti tujuannya teman-teman. Sangat nambah wawasan sih ya, apalagi kita dibantuin, dikasih lihat kasusnya langsung gitu kan, dilakuin surveinya langsung sama teman-teman semuanya juga. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sesi Q&A ya teman-teman, jadi boleh banget kalau ada pertanyaan atau bahkan pengen minta saran, boleh bisa langsung raise hand, open mic, dan juga open cam untuk berikan pertanyaan, atau teman-teman juga bisa melalui kolom chat Zoom di kolom yang di bawah sini ya. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau nanya nih Kak Kiki.
Tadi kan Kak Kiki sempat mention soal psikografis. Nah, aku tuh sempat searching sedikit juga. Jadi yang aku tangkap itu dari psikografis itu kan tujuan utamanya itu memahami konsumen supaya lebih baik lagi, supaya nanti si pemasarannya itu dapat dilakukan dengan lebih tepat ya Kak ya. Nah, aku mau tanya, gimana cara ngumpulin data psikografisnya itu dengan cara apa gitu ya Kak? Maksudnya diwawancara kah? Atau kayak tadi dilakukan survei atau terjun langsung gitu? Oke, ini kita langsung jawab aja atau itu ada yang mau nanya dari Michael, Mayau, sembarang. Langsung aja dulu kali ya yang Boleh. oke. That's a really good question by the way. Jadi, ya psychographic itu memang agak PR. Memang ini adalah the best. Actually, I would say this is the best. If you have this data, itu bener-bener sebenarnya on point banget untuk langsung nembak sebenarnya customer kita tuh sukanya apa. Karena teman-teman pernah dengar nggak sih istilah bahwa orang-orang itu 80% membeli suatu barang bukan gara-gara butuh, tapi gara-gara emotion, ya nggak? Nah, dan emotion ini terkait sama psikografik sebenarnya. Jadi bukan tentang mereka tuh siapa, kan kalau demografik itu who, ya nggak? Kalau psikografik ini tentang why. Why sih mereka beli, kenapa sih gitu? Apakah karena brandnya itu punya satu value sama mereka? For example, ada contoh brand-brand yang ini mulai paham banyak orang yang mulai value-nya tuh inclusivity. Jadi ketika dia bisa mengembrace semua orang, kan zaman dahulu kala tuh iklan apa kalau fashion tuh atau yang terkait beauty itu hanya iklannya tuh orangnya kurus, tinggi, langsing, putih gitu kan. Nah, sekarang tuh udah mulai yang inclusivity. Jadi mereka kayak pokoknya whatever your color, kamu tuh bisa beauty gitu loh. Kamu bisa beautiful gitu loh. Kayak gitu. Nah, eh jadi ngumpulin datanya dari mana? That's a good question. Paling gampang itu bikin riset pasar, bikin riset khusus untuk brand kita sendiri. Itulah kenapa ada First Start. Kalau kata mentor aku always be selling. Jadi kamu harus terus jualan. Jadi ya udah aku sekarang juga jadinya terbiasa jualan ya. Itulah fungsinya ada First Start gitu loh. Jadi ketika memang nyari data dari big data itu sometimes kan susah ya. Kayak nggak semua big data itu memberikan data yang kita butuhkan. Paling gampang memang doing riset. Doing riset tadi either kualitatif atau kuantitatif ke customer-customer kita. Jadi harta yang paling berharga itu adalah keluarga, yes. Buat bisnis itu adalah ini klien kita yang terdahulu. Nah, karena dari klien-klien kita itu, kita bisa ngelakuin survei untuk yang psikografiknya ini. Kita ngerti why dia beli. Nah, akhirnya supaya bisa dipraktekkan ke next customer gitu loh. Kayak gitu sih. Yang paling gampangnya tadi itu, doing riset baru. Gitu. Atau otherwise tadi kalau mau kepo ke yang tadi follower social medianya kita, visitor websitenya kita, terus dikepoin orangnya gitu. Kayak gitu sih. Kalau tim risetnya gede. Berarti kalau untuk misalnya yang baru mau bikin gitu juga ya kayak bisa banget ngelihat dari daftar di followernya kita ya kayak. Nah, kalau misalnya kitanya belum punya follower, lihat follower kompetitor. Itu Oh paling ya, gampang. Identify oke. kompetitornya kita siapa, followernya mereka siapa, pembelinya mereka siapa. Bisa juga kayak gitu. Ya, makasih Kak Kiki. Ini ada yang Hmm, udah raise hand ya dari Kak iya, Michael. Boleh langsung open mic aja ya Kak ya, untuk langsung ditanyakan ke Kak Kikinya. Baik, Kak, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? kedengaran. Oke. Terima kasih Kak Gigi atas materinya luar biasa banget dan ngejelasin banget kenapa data analis itu penting banget. Dan saya minta maaf sebelumnya karena saya tidak bisa open camera karena lagi tidak kondusif situasinya. Perkenalkan saya Michael Injes Mayau dari Undip Semarang. Nah, pertanyaan saya sebenarnya tadi udah disebut di kolom komentar di awal sesi awal itu mengenai UMKM gitu. Jadi saya punya pengalaman nggak yang ngarah banget ke data analis atau digital marketing ke UMKM gitu. Cuman di situ saya belajar mengenai gimana kita consult with UMKM gitu kan. Nah, saya pengen tahu dari Kak Kiki sendiri pernah nggak sih kayak punya pengalaman mungkin deliver atau melayani customer-nya itu ya adalah UMKM juga
dan struggle ketika memberikan konsultasi gitu terkait data yang sudah didapatkan gitu untuk menentukan strategi bisnis yang perlu diterapkan oleh si UMKM ini seperti apa gitu. Kira-kira dari Mbak sendiri ada nggak sih tips untuk kita tuh apa ya bisa memberikan konsultasi yang tepat dan strategi rekomendasi strategi yang tepat bagi UMKM tersebut untuk dilaksanakan? Karena sepengalaman saya dulu tuh seringnya adalah si UMKM itu kayak pengen cepat tapi nggak mau terlalu bahas soal datanya gitu. Kalau dibilang mereka nggak ngerti, bukan nggak ngerti sih, mereka kayak kalau dipancing-pancing ngerti, cuman lebih kayak ke nggak mau repotnya gitu Mbak. Thank you. Oke, thank you Michael. Aku juga BTW dulu sempat kuliah di Undip Semarang loh, di Tembalang. Oke, ini langsung jawab atau gimana Mbak Kisti? Apa pertanyaan lain dulu baru Boleh di... langsung dijawab Oh, dulu langsung aja, Kak. aja. Oke. Oke, that's a good question. Yes, I do understand tentang UMKM ini memang terutama bukan gini ya, kayak UMKM sendiri kan 3 ya, MKM, mikro, kecil, menengah. Nah, semakin dia ke bawah, semakin dia mikro, itu makin sulit menerapkan data analytics gitu loh. Karena biasanya dari mereka juga memang, aku kan cuma hidup sehari-hari doang gitu misalnya. Jadi even kayak kami pernah ngobrol, jadi even yang bener-bener mikro, jangankan untuk ngomongin data, kadang-kadang modalnya mereka tuh harian. Jadi kalau even kayak misalnya mereka 1 hari aja nggak jualan, udah tuh nggak bisa lanjut lagi gitu loh. Kayak bener-bener modalnya tuh harian mereka tuh untuk hidup, untuk survival. Bisnisnya ini bener-bener usaha survival. Nah, kalau yang seperti itu memang kalau kami itu lagi program, hopefully doain mudah-mudahan lancar ya. Kami tuh pengen sebenarnya menggalakkan tuh untuk yang kayak gitu, catat aja dulu deh apa yang menjadi catat dulu aja setidaknya pencatatan gitu loh. Karena 80% usaha yang mikro terutama ya, atau UMKM in general, itu bahkan tidak mencatat apa penjualannya mereka, atau misalnya mencatat pemasukan dan pengeluaran aja itu nggak dicatat. Nggak punya pencatatan yang resmi gitu kan. Nah, akhirnya kan bener-bener nggak ada data sama sekali gitu loh. Padahal kalau misalnya pakai data, ini BTW aku pernah juga jualan kue yang bener-bener mikro ya. Jadi untungnya aja satu kue cuma 500 perak BTW, tapi aku pakai data. Dalam waktu berapa bulan udah kekumpul kok itu yang dari modalnya 200.000 jadi 20 juta gitu loh. Pakai data soalnya. Jadi aku nentuin customer segmentation karena kan akunya kan orang data ya. Jadi waktu itu aku jualan, aku liatin tuh, aku catet, aku liatin. Jadi bener-bener menjual kue yang tepat ke orang yang tepat. Dan bener-bener waktu itu tuh bisa akhirnya menentukan strateginya juga tepat gitu loh. Aku tahu harus kemana jualnya gitu. Jadi itu juga berdasarkan pengalaman juga sih, makanya Verstad akhirnya bikin usaha ini. Jadi gimana caranya ya? Mungkin bisa dikasih contoh ya mungkin kalau aku ya. Atau gini, before I want to influence other, kalau aku ya menurutku, I'm gonna like akunya mengerti dulu mereka. Jadi menurutku ketika mau let's say persuade orang kan, misalnya Michael mau mempersuade usaha si UMKM-nya itu. Kayak tadi, knowing your customer-nya dulu menurutku. Kenalin dulu merekanya. Kayak apa sih yang bikin mereka pengen cepet-cepet, apa sih yang bikin mereka males, apa sih kayak mengerti, understand why-nya itu loh. Kalau misalnya why-nya mengerti, kayaknya kita juga mungkin jadi punya gambaran ininya, cara memperlakukan merekanya gimana. Kebayang nggak sih? Jadi kayak kalau ibaratnya kalau ini kan aku melihatnya dari sisi orangnya ya, dari sisi ownernya, pengusahanya gitu. Aku coba mengerti dulu why-nya, behind the scene-nya, customer, maksudnya decision journey-nya dia tuh gimana. Kan ada customer decision journey juga kan di riset pasar. Aku coba mengerti dianya dulu gitu loh. Apa sih cara berpikirnya dia tuh bisnis buat apa ya, dan dia tuh maunya bisnisnya seperti apa ya, kayak gitu. Kalau menurut aku mengerti dulu merekanya sih gitu. Jadi dari situ kamu bisa punya gambaran sebenarnya cara berpikirnya mereka gimana sih, sehingga kamu tahu kamu harus masuknya kayak gimana, mempengaruhi mereka aja gimana. Kalau misalnya mereka adalah cuan oriented, misalnya tuh cuan oriented, ya udah Pak,
ini contohnya ada loh perusahaan-perusahaan yang kayak gini, usaha-usaha ini tuh mereka bisa ningkatin penjualannya sampai 3 kali lipat loh Pak, kalau misalnya pakai strategi ini. Bapak nggak mau juga misalnya kayak gitu, kalau dia cuan minded. Jadi kita lihat dulu dia tuh sebenarnya maunya apa sih gitu loh. Dengan tadi dekatkan kita ke mereka, jadi kitanya bisa tahu how to persuade-nya gitu loh. Aku sih mikirnya gitu. Oke. Gimana Kak Michael, jawaban Kak Kiki udah memuaskan belum ya? Sangat menjawab sih Kak, tapi aku ada satu pertanyaan lagi, ini agak intermezzo dikit. Kan seringnya kan kita kalau misalnya present data itu kan numerik banget ya, numerik dan walaupun visual tapi numerik. Kira-kira boleh nggak sih kita mungkin di situasi tertentu gitu kita ikut penyesuaian aja, misalnya kayak kita lebih banyak ke deskriptif dan juga banyakin contoh yang visual gambar gitu instead of numerik. Kira-kira kayak gitu boleh nggak sih Kak? Gimana instead of numeric, jadi menyajikannya apa? Lebih kayak ke gambar yang contohnya itu lebih ke gambar-gambar gitu dan lebih ke naratif aja gitu. Oh iya itu style ya. Iya, Heeh. style gitu ya. Jadi itu memang yang tadi kan, dengan kita mengenal mereka, ya jadinya kita bisa tahu, siapa tahu dia memang nggak suka number, dia lebih suka infografis gitu-gitu. Itu kan salah satu cara kan, tools untuk bisa lebih masuk ke mereka gitu. Jadi intinya komunikasi yang baik lah gitu antara kita dengan beliau gitu. Dan lebih edukasi pelan-pelan gitu tentang pentingnya data melalui tadi gambar-gambar tadi gitu. Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga pertanyaannya. Oke, kita selanjutnya ke Kak Nadifatul ya Kak ya. Silakan Kak Nadifatul, open mic ya. Oke, Kak. Terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya sudah kedengaran? Ya, dengeran. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Kiki buat sharing-sharingnya, sangat bermanfaat banget bagi mungkin saya yang pemula mungkin ya. Ini saya menanyakan apa yang harus eh, step-step apa yang harus dilakukan untuk sebelum membuka usaha gitu, Kak. Apakah membuat sosial medianya dulu atau buka usahanya dulu apa gimana? Karena sepengalaman saya pernah menjadi owner dan reseller itu stuck-stuck aja, dan saya berbagai cara mungkin untuk biar produknya itu kejual, tapi ya alhamdulillah udah balik modal, tapi masih dikit, jadi ujung-ujungnya nanti mungkin dikasihkan atau gimana karena produknya ini nggak bertahan lama, mungkin kurang riset pasar atau gimana. Itu sih Kak. Terima kasih. Ya. Thank you, Diva. Nadifa. Panggilannya siapa? Ova. Ya, Fafa. Oke. Nah, thank you pertanyaannya. Jadi apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ya? Yang pasti gini, aku sih akan nanya balik lagi. Pertama, ini usahanya apa kalau boleh tahu? Kan tadi katanya produknya nggak tahan lama. Makanan. Iya, kayak dorok-dok gitu loh. Apa? Kerupuk apa? Oh, Dorok-dok. dorok-dok. Apa itu? Aku tahu deh kayaknya kerupuk apa ya? Aku lupa. Ya pokoknya salah satu jenis kerupuk kayak gitu ya. Kayak Nah, kerupuk kulit gitu kali ya. oh, Kulit. oke. Oh, kerupuk kulit. Oke. Ya. Nah, yang pasti gini, identify keberadaan marketnya ada di mana. Jadi, kalau menurutku, ini karena aku orang data dan orang riset ya, BTW. Aku akan spend time untuk riset, let's say 10 bulan, baru aku jumping gitu loh. Kalau aku ya, jadi, nah risetnya ini apa? Aku lihat dulu gitu loh, kayak, ya emang ini yang beli biasanya siapa? Jadi aku cek dulu marketnya. Terus misalnya nih, aku ngebuka di Tokopedia nih, ada lagi nih yang jualan kerupuk dorok-dong, kerupuk kulit juga gitu. Aku cari di Tokopedia. Aku liatin tuh mereka itu biasanya belinya di mana sih gitu. Mereka biasanya kalau beli di Tokopedia kah, di Shopee kah? Jadi aku cek gitu di Tokopedia siapa aja yang jual, di Shopee siapa aja yang jual, di sosmed gitu, TikTok bla 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 gitu, TikTok, Instagram itu siapa aja yang jual. Aku cek dulu tuh, aku riset dulu gitu. Jadi apa aja harus buka sosial media dulu, apakah jualan dulu atau apa? Kalau menurutku riset dulu, karena aku orang riset, jadi jualan kan akunya.
riset dulu gitu loh. Jadi riset dulu kompetitor analytics gitu kan. Kita lihat dulu si saingan-saingannya kita tuh, si contoh yang sudah ada itu mereka selama ini gimana jualannya gitu. Jadi kalau menurut aku riset dulu gitu. Nah, terus setelah riset aku lihat, oh apakah mereka, jangan-jangan nih mereka nggak pada punya sosial media anyway gitu loh. Mereka jualan di Tokopedia, jualan aja. Nah, berarti kan kalau gitu mereka, atau di Shopee aja, terus habis itu ads aja, misalnya banyak-banyakin ads gitu kan. Nah, jadi kalau aku sih gitu, kalau aku yang mana dulu, riset dulu. Karena aku orang riset. Gitu. Jadi aku riset dulu, terus aku lihat memang pembelinya nih di mana. Jangan-jangan lebih efektif kalau aku, let's say, word of mouth. Jadi aku banyak-banyakin teman-teman aku di Jakarta dan di mana-mana, ya udah aku via mereka aja gitu. Terus mereka jualannya offline, jangan-jangan bukan online gitu loh si marketnya, tapi sesimpli offline gitu loh. Jadi misalnya aku akan mencari teman-teman aku yang kerja di kantor-kantor di Jakarta. Ya udah aku akan nge-supply ke mereka gitu. Gitu sih kalau aku, in my opinion. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahin sama my partner. Oke, itu gimana Gimana dari Fafa? Kak Fafa ya tadi panggilannya Mbak ya. Fafa ya? Nah, udah jelas banget sih Kak, jadi harus riset pasar ya mungkin gitu ya. Hmm, Riset pasar dan mungkin harus diidentifikasi dulu, jangan cepet-cepet gitu ya, harus benar-benar step by step ya. mm-mm, mm. Diidentifikasi dulu. Spend time. Jadi gini, riset tuh emang nyebelin ya. Riset itu nyebelin. Nggak semua orang tuh suka ngelakuin riset. Itulah kenapa aku memanfaatkan itu. Jadi aku memanfaatkan orang-orang yang pada nggak demen riset. Akhirnya aku ada di sini untuk mereka. Tapi riset itu adalah investasi yang berharga banget ketika udah, aku ini ya, internetku nggak stabil. Jadi ketika risetnya itu bagus dan efektif, akhirnya jualannya juga jadi efektif gitu loh. Sayang aja waktunya dibuang-buang untuk melakukan hal-hal yang nggak efektif. Gitu sih kalau aku mikirnya. Iya Jadi Kak, coba riset dulu. iya. Soalnya mungkin sebelumnya itu kan lagi viral-viralnya produk itu kan, mungkin aku FOMO mungkin ya Kak ya, jadi kayak langsung jadi reseller besar gitu, mungkin nggak identify dulu kayak gimana customernya, kebutuhannya Oke, seperti apa, di chat pasarnya banyak seperti banget sih ya Mbak kayaknya ya. jadi modal nekat aja sih Kak dulu. Iya. Ya. Tapi kan Terima bagus kasih. kan udah balik modal. Jadi tinggal iniin di expand. Iya betul. Udah balik modal alhamdulillah. Tapi ya ada beberapa produk yang masih tersisa dan ujung-ujungnya ya dikasihkan orang karena takut udah nggak bisa dimakan lagi nanti malah mubazir gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Oke, terima kasih oke. banyak Eki, jawabannya sangat Iya, membantu. terima kasih Nah, sama-sama. Mungkin kita mau langsung lanjutan pembahasan yang barusan kali ya kayak soal riset pasar. Di sini ada pertanyaan dari Karisma, gimana cara riset pasar untuk membaca peluang warung makan atau kafe? Dan juga ada pertanyaan dari Kak Bastian, gimana cara menghindari bias atau entah itu dari personal atau dari company bias dalam melakukan riset pasar? Gimana tuh Kak? Oke, yang dari Karisma. Cara riset pasar yang tepat untuk membaca peluang buka warung makan dan kafe ya. Menarik. Oke, yang pertama gini, kita bisa identifikasi dulu sih. Identifikasi di daerah yang kamu targeting itu udah ada berapa banyak warung makan gitu. Bisa dilihat di Google kan kalau nggak salah. Nah, diidentifikasi, terus gini, kalau in my opinion ya, pernah dengar istilah ini nggak sih? Pernah dengar cerita ini nggak sih? Suaraku kedengeran kan ya? Soalnya kayaknya unstable connection. Masuk kan? Masuk Kak. Pernah dengar cerita ini nggak? Yang ada apa di jalan ada satu alat, apa sih? Apa tuh yang botol keluar? Apa sih kayak minuman-minuman gitu, minuman mesin-mesin gitu.
Yang kayak gitu cuman ada Vending satu, machine. vending machine. Nah, vocabnya hilang semua. Vending machine, Coca-Cola doang. Itu yang beli dikit. Terus ketika ada Pepsi sebelahnya, itu bukannya pembeli yang di Coca-Cola itu terbagi menjadi dua, tapi justru dua-duanya itu naik 100%, kalau nggak salah naik 200%. Nah, kenapa? Karena ketika cuman satu, orang hanya consider-nya itu beli nggak ya? Tapi ketika dua, itu mau beli yang mana? Jadi kayak belinya pasti, tapi mau beli yang mana gitu kan. Nah, jadi jangan takut untuk membuka rumah makan baru di tengah banyaknya rumah makan. Karena dengan adanya rumah makan banyak di situ, artinya memang di situ ada pasarnya. Nah, terus mau pengen tahu gimana caranya eh harus bikin yang kayak gimana? Teman-teman coba buka review yang ada di Google Maps. Buka aja reviewnya, baca. Karena kan sekarang orang-orang rajin ya bikin Google review. Nah, teman-teman manfaatin tuh data yang ada di situ, gitu. Terus akhirnya kan jadi kita tahu nih daerah mana, lokasi mana yang memang banyak ngumpul daerah warung makan. Mungkin karena memang di situ ada pasarnya. Nah, terus coba kayak tadi sih, aku akan ngajakin teman-teman untuk tadi identifikasi dulu marketnya. Kayak gini, siapa sih yang akan makan di warung makan? Oh, orang-orang yang kerja buat makan siang. Nah, kalau gitu berarti aku harus nyari di mana sih yang kumpulannya emang tempat kerja sekitaran situnya, gitu loh. Kayak, oke, berarti orang yang banyak kantor, berarti di situ akan dibutuhkan warung makan. Nah, itu kantor-kantornya levelnya yang gajinya berapa sih? Warung makan seperti apa yang harus ada di situ? Nah, kalau misalnya teman-teman bisa bikin, ya mau bikin risetnya boleh, mau nyari data di yang tadi pakai data Google Maps juga boleh gitu. Jadi coba lihat komen-komennya, terutama komen yang negatif. Karena komen negatif adalah the best input buat para bisnismen gitu. Jadi jangan salah, kalau teman-teman nanti one day ada yang memberikan komen negatif, that's the best input that you can get gitu loh. Justru manfaatkan gitu. Gitu sih. Kejawab gak ya? Mungkin bisa direspon kali ya, Karisma. Gimana jawaban dari Kak? Kejawab Kejawab sekali. sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, lanjutin pertanyaan yang Oh, tadi soal riset pasar ya Kak ya. yang riset. Ada dari Kak Bastian. Gimana caranya ngehindarin bias, entah itu dari personal bias atau company bias dalam melakukan riset pasar? Bias. Balik lagi. BTW ya, ini aku jadi tolong ya, mohon maaf jangan bosan-bosan aku jualan lagi. Itulah fungsinya riset agensi, teman-teman. Karena disitulah kita nggak akan bias-bias company. Jadi ya tadi. Jadi apa ya? Kayak misalnya personal bias, coba cari gini loh. Kalau personal bias itu biasanya masih asumsi sih, teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih berasumsi itu biasanya udah memang personal bias. Atau ketika teman-teman ngumpulin data, tapi ngumpulin datanya cuma dari kelompoknya teman-teman, temennya teman-teman. Karena pernah dengar nggak? Someone will be friends with someone similar, ya nggak sih? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tuh suka es krim, misal nih, atau sorry, misalnya teman-teman tuh suka lari, terus teman-temannya teman-teman memang komunitasnya itu orang-orang suka lari. Nah, terus misalnya teman-teman bikin asumsi bahwa kayaknya orang-orang di dunia ini tuh ini ya pada minuman tuh sukanya misalnya Pocari Sweat gitu kan, misal boleh nyebut merek boleh lah. Pocari Sweat, terus kayak kamu nanya nih ke sekitaran gitu kan, minuman menurut lo yang paling oke apa sih? Oh, Pocari lah, Pocari. Simply, tapi karena nanya ke komunitas sendiri gitu loh. Jadinya mendapatkan jawabannya adalah sama, dari thoughts yang sama gitu. Jadinya bias kan. Padahal terus akhirnya teman-teman, oh pokoknya gue mau bikin produk saingannya Pocari Sweat. Karena gue yakin teman-teman gue aja tadi jawab bahwa mereka sukanya Pocari. Jualanlah Pocari gitu kan misalnya. Terus ternyata kok gak banyak yang beli gitu. Yang beli teman gue lagi. Misalnya, iya lu nanyanya ke temen lu gitu. Kayak gitu. Jadi itulah kenapa adanya riset agensi. Karena dia yang akan memastikan bahwa target atau yang menjawabnya itu memang sesuai dengan kebutuhan pasarnya
bisnisnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pakai riset agensi, tadi aja sih pastikan tolong jangan nanya ke teman sekitar gitu. Tanya ke yang kolam yang lebih besar gitu. Karena itu akan supaya menghindari bias tadi gitu. Karena kalau nanya ke sama teman-teman mah pasti iya ya gitu. Iya ya, tapi ternyata pas diimplementasikan gagal gitu kan. Gitu. Mungkin maaf banget nih ya, sesi tanya jawabnya udah berakhir karena memang keterbatasan waktu, jadi kita juga harus mengakhiri webinar kali Iya, ini. padahal masih banyak ya. Iya, padahal masih banyak pertanyaannya. banget pertanyaan yang bagus-bagus juga gitu ya. Nah, untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab, nanti mungkin lebih lanjut bisa melalui kontak Kak Kiki. Jadi mungkin Kak Kiki nanti bisa boleh share kontak Instagramnya supaya teman-teman bisa bertanya lebih lanjut. Iya. Atau juga mungkin link Instagram atau website dari First Start Indonesia.